Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok perpustakaan online SMK 1 PGRI Jakarta, akan menjelaskan alur dari aplikasi ini. Di sini terdapat menu siswa dan petugas perpustakaan. Klik menu siswa. Pada menu siswa ini terdapat menu pinjaman buku, pengembalian buku, bayar denda, daftar menjadi anggota. Pertama, mendaftarkan diri terlebih dahulu pada menu daftar menjadi anggota. Lalu, isi nama, NIS, tempat tanggal lahir, dan jurusan. Kemudian, klik daftar. Kemudian, klik kembali. Selanjutnya akan dikonfirmasi oleh petugas perpustakaan. Setelah siswa mendaftar, petugas perpustakaan akan mengkonfirmasinya. Di sini petugas harus mengetik username-nya, password-nya, lalu klik login. Setelah login berhasil, akan muncul menu konfirmasi peminjaman, konfirmasi pendaftaran anggota, konfirmasi pengembalian, dan konfirmasi bayar denda. Setelah siswa mendaftar, petugas akan mengkonfirmasinya. Di sini kita akan mengetik nama petugasnya, lalu klik siswa yang mendaftar. Lalu kita klik cetak kartu. Setelah berhasil, siswa dapat meminjam buku. Setelah siswa terkonfirmasi menjadi anggota, siswa dapat melakukan peminjaman buku dengan klik menu pinjam buku. Kemudian, masukkan nomor anggota, tanggal pinjam, lalu klik buku yang diinginkan. Kemudian, klik ajukan pinjaman, lalu klik kembali, yang kemudian akan dikonfirmasi oleh petugas perpustakaan. Jika ada siswa yang melakukan peminjaman buku, petugas akan mengkonfirmasinya dengan mengklik konfirmasi peminjaman. Ketik nama pustakawan, tengah pengembaliannya, klik nama siswa yang melakukan peminjaman, lalu konfirmasi. Lalu klik kembali. Selesai peminjaman buku, siswa melakukan pengembalian buku dengan klik menu pengembalian buku, kemudian mengisi nomor anggota, cari buku, pilih buku yang ingin dikembalikan, klik kembalikan buku. Jika buku hilang, pilih buku yang akan ditandai sebagai hilang, kemudian klik tandai sebagai hilang. Kembali. Setelah siswa melakukan pengembalian buku, petugas akan mengkonfirmasinya dengan mengklik konfirmasi pengembalian, memasukkan nama pustakawan, dengan lalu memasukkan tanggal pengembalian, jika buku tidak melewati tanggal, denda tidak perlu dimasukkan. Setelah itu, klik buku, konfirmasi, kembali. Jika ada buku hilang, klik transaksi, klik laporan buku hilang, lalu masukkan tanggal saat ini, klik bukunya, lalu konfirmasi, lalu kembali. Jika siswa terlambat mengembalikan buku, masukkan denda, klik namanya,
lalu tandai terlambat. Kembali. Jika siswa terlambat mengembalikan buku atau menghilangkan buku, siswa akan dikenakan denda oleh petugas perpustakaan. Lalu siswa perlu membayar denda dengan mengklik menu bayar denda, masukkan nomor anggota, kemudian cek, dan pilih mana yang akan dibayar. Klik bayar. Ya, kembali. Setelah melakukan pembayaran denda, petugas akan mengkonfirmasi dengan mengklik menu konfirmasi bayar denda, masukkan nama pustakawan, pilih siswa yang telah membayar denda, lalu konfirmasi. Setelah selesai, kembali. Pada menu pustakawan terdapat menu bar. Di sini menu barnya ada master, transaksi, report, dan pustakawan. Pada master terdapat data buku, data peminjam, data anggota, data denda, dan data buku hilang. Pada data buku terdapat data-data buku yang ada pada perpustakaan. Tetapi pustakawan tidak bisa menghapus buku dan mengupdate buku. Lalu di data peminjam, pustakawan bisa melihat daftar siapa saja yang meminjam buku. Lalu bisa mengkonfirmasi pengembaliannya. Misalnya sebagai berikut. Masukkan data pustakawan, tanggal pengembalian, masukkan dendanya. Jika terlambat, tandai sebagai terlambat. Jika tidak, langsung klik konfirmasi. Lalu ada data anggota. Di sini, pustakawan bisa mengupdate data anggotanya sebagai berikut. Lalu bisa juga, jika siswa lulus, pustakawan bisa mengklik siswa lulus atau siswa keluar atau drop out. Ini adalah contoh siswa yang tidak aktif. Lalu ada data denda. Di sini ada data denda yang belum lunas dan sudah lunas. Lalu ada data buku hilang. Di sini adalah data-data buku yang hilang. Tetapi pustakawan tidak bisa merestock bukunya. Lalu ada menu bar transaksi. Di sini ada laporan buku hilang. Klik bukunya, lalu konfirmasi. Lalu ada menu report yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Dan ini ada menu pustakawan di mana pustakawan bisa melog out. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas admin. Sebelumnya, kita login terlebih dahulu sebelum masuk ke menu admin. Ini menu admin. Sama seperti menu petugas. Dan tugas admin juga sama seperti tugas pustakawan. Nah, di sini kan ada konfirmasi pendaftaran anggota, konfirmasi peminjaman, konfirmasi pengembalian, dan konfirmasi bayar denda. Ini konfirmasi pendaftaran anggota ini isinya seperti ini. Ada nama pustakawan. Kembali. Konfirmasi peminjaman isinya seperti ini. Ada nama pustakawan dan tanggal pengembalian. Kemudian kembali. Konfirmasi pengembalian isinya seperti ini.
ada nama pustakawan, tanggal pengembalian, dan masukan denda. Di sini ada tanda terlambat dan konfirmasi. Kemudian ada konfirmasi bayar denda. Konfirmasi bayar denda siswa isinya seperti ini. Ada nama pustakawan, lalu konfirmasi, kemudian kembali. Data master. Master itu ada data buku, data peminjam, data anggota, data denda, dan data buku hilang. Data buku. Nah, sini data buku itu admin bisa menghapus dan mengupdate data tersebut. Lalu kita update data buku tersebut. Ini rak-nya 2, nya 15. Kemudian update. Lalu data buku yang setelah diupdate, lalu bukunya itu berubah sesuai dengan apa yang tadi admin ketik. Lalu kita klik buku untuk menghapus data buku yang ingin dihapus oleh admin. Kemudian kembali. Data peminjam. Data peminjam ini isinya seperti ini. Hampir sama kayak daftar peminjam buku yang ada di tugas pustakawan. Di sini ada data anggota. Nah, di data anggota itu admin bisa menghapus permanen dan mengupdate. Kita contohkan untuk mengupdate data dulu. Lalu kita update data tersebut. Kemudian kita klik nama Raka, lalu kita hapus permanen. Nah, di data tersebut Raka sudah tidak ada di data ini. Lalu kita klik siswa tidak aktif. Ini isi siswa yang tidak aktif ini ada identitas dari Septi, lalu kemudian ditutup. Di sini ada data denda. Data denda ini isinya seperti ini, ada yang belum lunas sama yang sudah lunas. Yang belum lunas ini datanya ini. Nah, ada Raka, Nurul, dan Raka. Yang sudah lunas ini ada Raka. Kemudian ada data buku hilang. Nah, di data buku hilang ini isinya seperti ini. Lalu kita klik data buku tersebut, Raka, namun lalu kita restock. Nah, jumlah bukunya itu klik misalkan 15. Lalu tambah hasil. Nah, ini panel admin. Panel admin ini bisa dilakukan oleh admin saja. Pustakawan tidak bisa melakukan tugas ini. Kita klik tambah buku baru. ID, masukkan ID, judul buku,
Kemudian kita klik tambah buku. Oke. Nah, buku yang tadi kita klik itu, yang sebelumnya masuk ke data buku. Data buku itu langsung bertambah yang di nomor 16. Di sini restock buku. Nah, di restock bukunya itu kita jumlahkan 18 tambah, dia nanti akan berubah dan bertambah bukunya hasil. Kemudian admin itu bisa mengubah nama pustakawan itu, bisa diedit nama pustakawan itu, misalkan kemudian kita edit, lalu data tersebut berubah menjadi Fauzia. Kemudian kita tambah. Nah, kalau ditambah, data tersebut akan bertambah. Kemudian kita hapus. Dihapus, data tersebut akan berkurang. Kemudian ada report. Report itu ada laporan peminjaman, laporan anggota baru, laporan buku masuk, laporan buku hilang, dan laporan pengembalian. Kemudian admin logout. Baik, di sini saya akan mereview codingan dari aplikasi perpustakaan SMK 1 PGRI Jakarta. Dimulai dari koneksinya seperti ini, dan sisi refer manager, get connection, JDBC, MySQL, localhost, database perpustakaan. Karena saya menggunakan password, jadi saya mengisi passwordnya 1234. Oke, kita mulai dari aktor siswa. Aktor siswa di menu siswa, ke menu siswa. Di sini terdapat 4 menu, yaitu pinjam buku, pengembalian buku, bayar denda, dan daftar menjadi anggota atau pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan. Oke. Pada frame daftar menjadi anggota terdapat 4 inputan, yaitu nama, NIS, tempat tanggal lahir, dan jurusan. Untuk codingannya seperti ini. Oke. Di sini ada koneksi. Lalu di sini untuk codingan untuk kembali ke menu siswa. Dan di sini untuk codingan untuk mengeksekusi dari inputan form pendaftaran anggota. Sini untuk buat statement, memberikan statement koneksi, lalu di sini mengeksekusi query dari insert ke tabel anggota, lalu mengisikan NIS, nama anggota, tempat tanggal lahir, jurusan, dan status. Nah, status ini diisi 1, yaitu merupakan data anggota yang belum dikonfirmasi oleh petugas perpustakaan. Oke, di sini setelah mengeksekusi ini akan menampilkan pesan silahkan menunggu data Anda untuk dikonfirmasi. Selesai. Dan untuk selanjutnya, untuk menu kedua, yaitu pinjam buku. Oke, pada pinjam buku itu terdapat pada frame peminjaman.
pada frame peminjaman itu terdapat nomor anggota, tanggal pinjam, dan untuk mencari informasi buku yang ada pada tabel di bawah. Untuk codingannya seperti ini. Pertama itu memberikan koneksi, terus dia load function judul dan function datas, serta dia mendisablekan button ajukan pinjaman begini. Nah, di sini function judul itu berisikan kode, kategori, judul, nomor lemari, lokasi rak, dan sisa buku yang dibentuk jadi dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada function datas. Nah, function datas ini untuk memberikan isi pada tabel menggunakan query select ke tabel buku. Nah, hasilnya ini dan diupdate ke row-nya si tabel data. Nah, ini untuk mengembalikan kembali ke menu siswa, kode untuk kembali ke menu siswa. Dan yang ini ketika data pada tabel diklik, salah satu data pada tabel di sini diklik, maka dia akan mengkonversikan ke string ID, judul, dan sisa ini ke string. Terus dia akan mengaktifkan button ajukan pinjaman. Nah, pada button ajukan pinjaman dia terdapat string pinjam yang memuat query select ke anggota tabel anggota, di mana nomor anggotanya ini, lalu statusnya 2. Status 2 ini ketika sudah dikonfirmasi, nomor anggotanya sudah dikonfirmasi oleh petugas pustakawan, limitnya 1. Oke, lalu dia query ini semua. Nah, jika data query-nya berhasil atau datanya ada, maka dia akan mengkonversikan kembali ke integer, konversikan atribut nomor anggotanya ke integer, lalu mengambil nama dari atribut nama anggota. Nah, di sini jika jumlah buku atau sisa bukunya tidak sama dengan 0 atau masih tersedia, maka dia memberikan pertama ini dia statement dikasih koneksi, lalu statement ini mengquery insert ke tabel peminjaman yang isinya yang atributnya ID buku, judul buku, nomor anggota, nama, tanggal pinjam, dan tenggat kembali serta statusnya. Nah, di sini judul, ID, judul, nomor anggotanya, nama, serta tanggal pinjamnya. Dan nah, ini untuk tenggat kembalinya kita pertama menggunakan tanggal pinjamnya, serta di sininya statusnya 1. Nah, status 1 ini artinya sedang mengajukan peminjaman ke petugas untuk menandakan bahwa siswa tersebut sedang mengajukan pinjaman. Nah, di sini lalu kita update juga sisa bukunya setelah query ini, maka kita update juga sisa bukunya. Nah, di sini berikan koneksi pada statement, lalu eksekusi query di sini, query update buku set di mana sisa bukunya
dikurang 1. Nah, dimana bukunya yang ID bukunya yang diklik 5. Terus di sini dia akan menampilkan pesan silakan menunggu pinjaman Anda dikonfirmasi kembali. Dikonfirmasi. Nah, jika gagal dia menampilkan pesan bukunya kosong. Nah, terus yang ini pesan ini jika nomor anggota atau nama anggotanya tidak ditemukan hasil query select yang di sini. Oke, terus selanjutnya untuk cari atau search. Di sini kita panggil dulu objek tabelnya. Terus di sini mengambil variabel dari teks ini, cari, kita namakan string search. Lalu di sini kita menggunakan table row sorter. Membuat objeknya kita beri nama objek tr. Lalu di sini membuat sorter, di sort, lalu sortnya berdasarkan filter regex filter dari string search. Sekian. Setelah itu untuk peminjaman buku selesai, lalu kita ke pengembalian buku. Oke, pada pengembalian buku itu terdapat pada frame pengembalian. Di sini pada form pengembalian buku ini terdapat inputan nomor anggota. Lalu di sini juga ada tabel buku yang dipinjam. Untuk codingnya seperti ini. Dia pertama memberikan koneksi, terus memberikan integer angko maksudnya, dan string ID. Nah, ketika form ini dibuka, pengembalian dibuka, maka dia akan ngeload function judul dan function datas. Di sini maksudnya metode. Di sini juga dia mendisable button kembalikan buku dan tandai sebagai hilang. Pada metode judul di sini terdapat ID, nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan pada metode ini datas, di sini dia pertama memberikan koneksi pada statementnya, lalu dia mengquery select ke tabel peminjam di mana statusnya itu 2, artinya sudah terkonfirmasi, dan nomor anggotanya anggo. Terus ketika data tersebut ada, maka dia akan menampilkan ini datanya, ID, nama, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu di sini kode untuk kembali ke menu siswa. Nah, anggo ini di sini dia ketika pada button cetak, maksudnya cari buku, dia anggo ini dia mengkonversikan integer dari variabel nomor anggota ini dari string ke integer, parse in. Lalu di sini dia update juga nih. Lalu di sini dia ketika salah satu data pada tabel diklik, maka dia
ID-nya di convert ke string. Lalu dia mengaktifkan button kembalikan buku dan tandai sebagai hilang. Terus di sini pada button kembalikan buku, nah di sini pada button kembalikan buku dia memberikan koneksi pada statement, lalu menjalankan query update ke tabel peminjam, lalu set statusnya itu 3, artinya dia kembalikan buku, lalu dia dimana ID-nya ini merupakan ID buku yang dipinjam. Lalu dia akan menampilkan pesan permintaan pengembalian berhasil, harap menunggu konfirmasi. Lalu di sini dia menonaktifkan kembali button kembalikan buku dan tandai buku sebagai hilang. Tandai sebagai hilang. Pada button tandai sebagai hilang di sini dia sama seperti di atas, namun statusnya 5. Artinya dia melaporkan bahwa buku yang dipinjam telah hilang, dimana ID-nya itu dia ID buku yang dipinjam. Lalu setelah itu dia akan menampilkan pesannya dan menonaktifkan kembali button tandai sebagai hilang dan kembalikan buku. Untuk pengembalian selesai, lalu kita akan ke bayar denda. Oke, selanjutnya pada menu bayar denda itu terdapat pada frame form bayar denda. Di sini terdapat inputan no anggota dan tabel dendanya. Di sini untuk codingannya seperti ini. Yang pertama koneksi, dia string ID dan anggo. Terus di sini kita yang pertama ketika form ini dibuka, bayar denda dibuka, dia akan ngeload judul dan datas serta si button bayar denda ini dalam keadaan disable. Selanjutnya untuk function datas itu terdapat ID, nama anggota, denda, dan keterangan denda. Dan pada function datas itu dia pertama memberikan koneksi pada statementnya, lalu dia query select ke tabel denda di mana statusnya itu 1, artinya belum melakukan pembayaran. Terus nomor anggotanya anggo. Ketika data tersebut ditemukan maka tampilkan. Selanjutnya pada tabelnya, ketika tabel di sini atau salah satu data pada tabel di sini diklik, maka ID-nya dikonvert ke string. Terus ini dia akan mengaktifkan button bayarnya. Selanjutnya pada button bayar itu dia yang pertama memberikan koneksi pada statement, lalu dia update query pada tabel denda, set statusnya itu 2, artinya menunggu konfirmasi dari petugas, dimana ID denda itu maksudnya data denda yang ingin dibayarkan, ID yang di sini. Terus selanjutnya dia update, menampilkan kembali datanya, lalu menampilkan pesan harap menunggu konfirmasi. Oke, selanjutnya
Nah, untuk Anggo ini dia benda persen. Nah, Anggo ini didapat dari sini. Nah, ini variabel denda itu dia dapat dari sini. Anggo ini didapat dari variabel di sini. Variabel namanya denda. Oke, dan ini untuk menu kembali ke menu siswa. Codingan untuk kembali. Selesai untuk bayar denda. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aktor petugas perpustakaan. Oke, pada aktor petugas pustakawan di sini akan diarahkan ke tampilan login. Pada tampilan login ini terdapat username dan password. Nah, untuk kodenya sebagai berikut. Yang pertama kita panggil username, panggil koneksi. Selanjutnya kita membuat function login. Di dalamnya terdapat statement. Lalu kita buat query, disimpan ke dalam string SQL. Query-nya adalah select ke tabel user, di mana username dan password itu merupakan inputan dari form. Lalu eksekusi query SQL-nya. Nah, jika datanya ditemukan, maka dia akan disimpan ke dalam string user dan string pass untuk username dan passwordnya. Lalu mengambil role-nya dan disimpan ke string status. Selanjutnya, ketika ada pengecekan, jika username dan password sesuai, maka tampilan login berhasil. Akan menunjukkan tampilan login berhasil dan statusnya akan disimpan ke dalam metode setUserLogin yang ada pada kelas userSession. Nah, pada kelas userSession ini dia akan menyimpan namanya statusnya akan disimpan di sini. Selanjutnya dia akan dikembalikan oleh function getUserLogin. Ini tugasnya untuk mengembalikan user loginnya. Selanjutnya, jika statusnya itu pustakawan atau admin, dia akan tetap diarahkan ke menu petugas. Namun khusus untuk status dengan admin, dia memiliki akses penuh atau full control. Selanjutnya, jika tidak memiliki status atau role-nya pada menu petugas, itu akan terdapat error, dan karena di menu petugas ini memerlukan user session sebagai syarat utama untuk membuka form menu petugas. Selanjutnya, jika username atau passwordnya tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesannya. Namun, selanjutnya jika username-nya tidak ada, maka dia akan menampilkan pesannya juga. Dan dia juga akan menampilkan pesan kesalahan apabila ada terjadi kesalahan. Lalu, set user dan pass menjadi kosong kembali. Clear user dan pass menjadi clear kembali kosong. Selanjutnya ini untuk tombol kembali, kode untuk tombol kembali, lalu panggil pada button login, dia hanya perlu memanggil function login yang ada di sini. Selanjutnya pada variabel pass yang di sini kita mempunyai key press, itu yang berfungsinya untuk ketika mencet tombol enter, maka dia akan menjalankan function
login juga. Oke, login selesai. Selanjutnya akan diarahkan ke menu petugas. Oke, pada menu petugas di sini terdapat menu bar yang terdiri dari master, transaksi, dan report, serta 4 menu konfirmasi, yaitu konfirmasi peminjam, konfirmasi pendaftaran anggota, konfirmasi pengembalian, dan konfirmasi bayar denda. Nah, dimulai dari konfirmasi peminjaman. Pada konfirmasi peminjaman itu terdapat di form peminjaman. Nah, ini terdapat inputan nama pustakawan, tenggat pengembalian, dan tabel yang berisikan data yang mengajukan peminjaman. Untuk kodenya seperti berikut. Dimulai dari memberikan koneksi, lalu load judul dan data tabel. Lalu untuk data tabelnya itu kita query ke tabel peminjam, di mana yang statusnya itu 1, artinya dia yang mengajukan peminjaman yang belum terkonfirmasi oleh petugas. Setelah itu ini untuk menu kembali ke menu petugas. Yang ini untuk ketika salah satu data pada tabel di sini diklik, maka akan diambil datanya dan dikonversikan ke bentuk string dan mengaktifkan kembali button konfirmasinya. Selanjutnya ini untuk button konfirmasi. Yang pertama itu membuat statement, lalu menjalankan query insert ke laporan pinjam, ke tabel laporan pinjam yang berisikan ID, ID buku, judul buku, nomor anggota, nama anggota, tanggal pinjam, dan pustakawannya yang diambil dari sini, nama pustakawannya. Selanjutnya membuat statement lagi, lalu menjalankan query update ke tabel peminjam. Dia men-set tanggal kembali diambil dari variabel ini, lalu petugas konfirmasinya diambil dari nama pustakawannya, lalu di sini statusnya 2, artinya sudah terkonfirmasi oleh petugas, dan diberi keterangan proses, artinya buku sedang dipinjam oleh siswa, di mana ID-nya tersebut ID yang diklik oleh petugas. Setelah itu dia update tabelnya, lalu memberikan pesan berhasil dikonfirmasi dan menghapus kembali clear inputan nama pustakawan dan tenggat pengembalian, serta menonaktifkan kembali button konfirmasinya. Untuk konfirmasi peminjaman selesai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konfirmasi pendaftaran anggota. Selanjutnya untuk konfirmasi pendaftaran anggota itu terdapat pada form konfirmasi anggota, di mana terdapat inputan nama pustakawan dan data yang mendaftar menjadi anggota tabelnya. Nah, untuk kodenya seperti berikut. Yang pertama koneksi, lalu di sini nge-load judul dan isi tabelnya. Nah, selanjutnya itu untuk tabelnya itu query select ke tabel anggota, di mana statusnya itu yang bernilai 1, artinya masih belum terkonfirmasi atau menunggu konfirmasi dari petugas. Selanjutnya ini untuk menu kembali ke menu petugas, dan yang ini ketika salah satu data pada tabel ini diklik, dia mengambil data lalu mengkonversikannya ke bentuk string, serta mengaktifkan button cetak kartu. Nah, pada button cetak kartu ini yang pertama itu membuat statement, lalu menjalankan query insert ke laporan anggota yang berisikan nilai ID, NIS, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, dan pustakawan. Pustakawannya itu diambil dari variabel ini, nama pustakawannya.
Selanjutnya membuat statement kembali, lalu menjalankan query update ke tabel anggota. Set petugas konfirmasinya diambil dari sini, variabel pustakawan, lalu statusnya dirubah menjadi 2, artinya sudah terkonfirmasi, di mana anggota yang nomor anggotanya itu ID, sesuai dengan ID. Selanjutnya update kembali data tabelnya, lalu dia akan memberikan pesan kartu akan dicetak dan clear nama pustakawannya. Selanjutnya dia akan mendisablekan kembali button cetak kartunya. Untuk konfirmasi konfirmasi anggota selesai, selanjutnya akan menu konfirmasi pengembalian. Oke, untuk menu konfirmasi pengembalian itu terdapat pada form konfirmasi pengembalian. Di sini terdapat inputan nama pustakawan, tanggal pengembalian, dan masukan denda. Itu diperlukan jika siswa terlambat mengembalikan bukunya. Lalu ada inputan cari untuk mencari isi tabel di sini, data buku atau anggota yang ada pada tabel di sini. Untuk kodenya seperti berikut. Yang pertama koneksi, terus yang kedua ini dia load judul dan isi datanya, isi data table, dan mendisable tandai terlambat dan button konfirmasinya. Selanjutnya untuk isi datanya itu query select ke tabel peminjam, di mana statusnya itu yang berstatus 3, artinya menunggu konfirmasi pengembalian. Selanjutnya ini untuk button untuk kembali ke menu pustakawan. Lalu ini ketika data pada tabel ini diklik, maka dia akan mengambil datanya lalu dikonversikan ke bentuk string. Selanjutnya ini, dan dia akan mengaktifkan button tandai terlambat dan konfirmasi. Selanjutnya ini untuk button konfirmasi. Yang pertama membuat statement, lalu dia akan query insert ke tabel laporan kembali, di mana ada ID buku, judul buku, nama anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Diambil dari tanggal kembali itu diambil dari sini, dan pustakawannya diambil dari sini. Selanjutnya dia akan memberikan keterangannya kembali. Selanjutnya di sini dia membuat statement lagi. Di sini ada query delete ke tabel laporan pinjam, di mana ID pinjamnya itu sesuai dengan ID yang diklik di sini di tabelnya. Selanjutnya di sini dia juga membuat statement lagi dan menjalankan query update ke buku. Set sisa bukunya ditambah 1 karena setelah dikonfirmasi pengembaliannya dia akan menambah lagi sisa bukunya jadi 1. Selanjutnya di mana ID bukunya sesuai dengan ID buku yang dipilih. Lalu dia juga di sini merubah nama variabel nama pustakawan dan tanggal pengembalian dimasukkan ke dalam string tanggal dan petugas. Lalu menjalankan query update lagi ke peminjam. Set tanggal kembalinya merupakan tanggal dari string sini. Lalu untuk petugasnya dari sini, sama petugas. Dan set keempat artinya dia sudah terkonfirmasi dan keterangannya diupdate kembali, di mana ID-nya itu sama dengan ID yang dipilih. Lalu di sini akan menampilkan dia load tabelnya lagi untuk update tabelnya. Lalu di sini dia akan memberikan pesan berhasil dikonfirmasi. Terus di sini dia refresh lagi, inputannya kembali jadi kosong. Lalu di sini dia akan menonaktifkan kembali button tandai terlambat dan konfirmasi.
Selanjutnya di sini ada untuk button tandai terlambat. Di sini ada query juga, insert ke laporan kembali. Dia masuk juga ke laporan kembali. Di sini sama ininya dan statusnya juga kembali seperti yang di atas. Tapi perbedaannya di sini ada query delete juga ke tabel laporan pinjam, di mana ID-nya merupakan ID ininya yang dipilih di tabel. Selanjutnya di sini perbedaannya membuat statement lagi. Di sini ada query insert ke denda. Nah, nama anggota, nama petugas, sebab denda, jumlah, dan status itu berdasarkan data yang ada pada tabel, dan juga nama pustakawannya dari variabel sini. Selanjutnya untuk denda, keterangannya diisi keterlambatan pengembalian buku, otomatis diisi keterlambatan pengembalian buku. Lalu di sini juga dia menginput denda dari hasil inputan dari variabel ini, masukkan denda. Selanjutnya diberi keterangan 1, artinya di sini menunggu siswa untuk memberikan keterangan siswa untuk segera membayar. Selanjutnya di sini dia query juga, ada query update juga ke tabel buku, set sisa bukunya itu ditambah 1, karena setelah dikembalikan berarti sisa bukunya ditambah 1, di mana ID bukunya dipilih. Selanjutnya di sini juga sama tadi seperti yang di atas, dia update juga ke tabel peminjam, set tanggal kembalinya sama petugas konfirmasinya, lalu statusnya 4, artinya sudah selesai, sudah kembali. Lalu di sini update keterangannya juga kembali, di mana ID-nya itu ID yang dipilih dari tabel. Selanjutnya dia refresh, selanjutnya dia update dulu data tabelnya, lalu dia menampilkan pesan berhasil dikonfirmasi, lalu kemudian dia reset atau merefresh inputannya jadi kosong kembali, clear inputan, lalu menonaktifkan kembali button tandai terlambat dan konfirmasi. Selanjutnya di sini ini untuk search ya, hampir sama seperti sebelumnya, yaitu membuat objek dulu tabel, lalu di sini inputannya dimasukkan ke dalam string search, lalu kita menggunakan tabel row sorter, membuat objeknya bernama tr, lalu ini nama tabelnya, tabel kembali, lalu dia akan nge-sort sesuai filter search. Nah, itu untuk search-nya yang ini, cari. Nah, selanjutnya akan menjelaskan menu untuk konfirmasi bayar denda. Oke, selanjutnya pada menu konfirmasi bayar denda, di sini mengarah ke form konfirmasi denda. Nah, pada form konfirmasi denda ini terdapat inputan nama pustakawan dan isi tabel yang isinya nama anggota dan keterangan dendanya. Nah, di sini yang pertama membuat koneksi, lalu di sini ada function judul merupakan judul dari tabelnya. Di sini ada ID, nama anggota, denda, dan keterangan dendanya. Lalu untuk isi tabelnya menggunakan query select ke tabel denda, di mana yang statusnya ini 2, artinya menunggu konfirmasi dari petugas untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Dan ini untuk kembali ke menu petugas, dan ini untuk konfirmasi. Nah, di sini yang dilakukan adalah membuat statement, lalu mengeksekusi query update pada tabel denda, di mana nama petugasnya ini inputan dari sini, lalu statusnya ini 3, artinya sudah terkonfirmasi. Mengupdate statusnya menjadi 3, artinya sudah terkonfirmasi, di mana denda ID-nya ini adalah hasil dari klik dari tabel di sini. Lalu setelah itu dia update kembali data tabelnya.
lalu membuat statement baru dan menjalankan update ke kas denda. Set jumlahnya ini adalah jumlah dari database ditambah dengan hasil jumlah yang di sini, di jumlah denda yang diklik datanya, dimana kas denda ID-nya itu ada di 1. Nah, lalu setelah itu dia menampilkan pesan berhasil dikonfirmasi dan clear inputan pustakawannya, lalu nonaktifkan kembali button konfirmasi. Lalu pada data ini, ketika data tabelnya diklik, maka dia mengambil mengambil data dari tabel ID. Tabel ID sini disimpan ke dalam bentuk string ID dan juga mengambil isi dari jumlahnya disimpan ke dalam string jumlah. Di sini ketika salah satu data ini diklik, maka button konfirmasinya ini akan aktif diterukan. Oke, untuk konfirmasi denda selesai, selanjutnya akan jelaskan tentang menobar master. Oke, pada menu petugas di sini juga terdapat menobar ya, terdiri dari master, transaksi, dan report. Nah, pertama akan menjelaskan tentang master dulu, dimulai dari data buku. Nah, untuk form data buku desainnya seperti ini. Terdapat search untuk mencari data bukunya. Lalu di sini ada inputan kategori, rak, dan jumlah buku serta laporan update. Di sini juga ada button hapus dan update. Untuk kodenya seperti ini. Yang pertama itu yang pertama itu memanggil koneksi, lalu di sini load user login dan hak aksesnya. Lalu di sini juga ada function judul dan data yang judul ini untuk judul tabel dan ini untuk isi tabelnya. Lalu di sini juga button hapus dan update ini dalam keadaan disable atau nonaktif. Nah, ini untuk function user loginnya dan yang ini untuk hak aksesnya. Nah, kalau admin dia button update dan hapusnya itu aktif. Kalau non-admin dia button dan hapusnya itu dalam keadaan false atau nonaktif. Nah, di sini untuk function judul, lalu di sini untuk function datas atau isi tabel. Sini untuk menampilkan isi tabel menggunakan query select ke tabel buku. Lalu tampilkan ID buku, kategori buku, judul buku, nomor lemari, lokasi rak, sisa buku, dan jumlahnya. Ini untuk kembali ke menu petugas. Dan ini untuk update bukunya. Menjalankan query update ke tabel buku, set kategori buku, lokasi rak, jumlah buku berdasarkan inputan dari ini. Lalu di mana ID bukunya itu ID buku yang telah diklik di sini di tabelnya. Lalu setelah itu dia akan update isi tabelnya. Lalu menampilkan pesan berhasil update. Lalu clear inputan. Setelah itu disable button update dan hapusnya. Nah, ini untuk button hapus. Untuk button hapus itu yang pertama membuat statement, lalu jalankan query delete ke tabel buku, di mana ID buku yang diklik yang akan dihapus. Nah, setelah itu dia akan update kembali isi tabelnya. Lalu dia akan menjalankan
menampilkan pesan data berhasil dihapus. Lalu buttonnya ini akan dinonaktifkan kembali, button update dan hapusnya. Nah, ini ketika salah satu data pada tabel di sini diklik, dia akan mengambil kategori lokasi rak, jumlahnya diambil, dimasukkan ke dalam inputan ini yang dikonvert ke string, termasuk ID-nya juga. Lalu di sini dia memerlukan hak aksesnya, function hak akses. Jika admin, maka dia dapat mengupdate buku dan juga menghapus buku. Jika bukan, dia maka tidak bisa mengupdate atau menghapus. Dan yang ini untuk search-nya sama seperti sebelumnya, menggunakan tabel row sorter dan juga filter, row filter, regex filter berdasarkan inputan string search yang diambil dari variabel search ini. Nah, untuk data buku selesai, selanjutnya akan menjelaskan tentang data peminjam. Oke, pada data peminjam ini mengarah ke data peminjam, form data peminjam. Pada form data peminjam ini terdapat inputan cari untuk mencari data buku serta nama peminjamnya, dan juga ini ada button selesai dan konfirmasi pengembalian. Nah, untuk kodenya sebagai berikut. Di sini yang pertama memanggil koneksi, lalu di sini dia memanggil function judul, lalu di sini juga dia memanggil function datas yang berisikan parameternya 2. Pada function judul ini berisikan nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tenggat kembali, dan keterangan. Dan di sini juga untuk function datasnya ini jalankan query select ke tabel peminjam, di mana yang statusnya ini merupakan parameternya inputan. Ya, seperti ini contohnya 2. Dan di sini untuk kembali ke menu petugas, di sini untuk button untuk ke konfirmasi pengembalian. Di sini ketika button selesai diklik, maka dia mengisikan function datas dengan parameternya 4. Artinya itu yang sudah selesai transaksi. Dan yang ini untuk search sama seperti sebelumnya, menggunakan tabel row sorter dan juga row filter, regex filter juga, berdasarkan inputannya string search dari sini. Oke, untuk data peminjam selesai. Selanjutnya akan menjelaskan tentang data anggota. Oke, pada data anggota itu terdapat pada frame atau form data anggota. Nah, data anggota. Nah, ini terdapat inputan cari, terus button siswa tidak aktif, dan juga nama, tanggal lahir, dan jurusan. Nah, untuk kodenya seperti berikut. Nah, ini untuk koneksi, lalu dia load judul tabel dan isi tabel, dan ini button 4 itu untuk update dan hapus permanen. Lalu di sini juga ada user login, membutuhkan session, dan juga hak aksesnya. Jika admin, maka hapus permanen bisa digunakan. Jika non-admin, maka dia hapus permanen tidak bisa digunakan. Sini juga function judul. Lalu untuk datanya query select ke anggota, di mana statusnya itu 2, artinya sudah terkonfirmasi
oleh petugas anggotanya. Lalu dia akan menampilkan nomor anggota, NIS, nama anggota, tempat tanggal lahir, dan jurusannya. Di sini untuk kembali ke menu petugas. Lalu di sini ketika salah satu data di tabel ini diklik, maka dia akan memberikan nilai pada inputan di sini yang bertipe string. Lalu dia juga mengambil data ID-nya, disimpan ke dalam ID. Lalu dia akan mengaktifkan menu update, button update-nya. Dan juga di sini memerlukan hak aksesnya jika yang mengklik data ini adalah admin, maka si ininya hapus permanennya bisa digunakan. Selanjutnya ini untuk update. Ya, ini untuk update. Di sini itu yang pertama membuat statement lalu menjalankan query update ke tabel anggota, mengisikan nama anggota, tempat lahir, dan jurusan, di mana anggotanya itu berdasarkan ID yang diklik. Lalu setelah itu dia update tabelnya, dia langsung ngasih pesan update berhasil dan clear semua inputan, lalu menonaktifkan kembali button update dan juga hapus permanen, menonaktifkan kembali. Lalu di sini jika siswa tidak aktif diklik, maka dia akan menampilkan form siswa tidak aktif yang di sini. Nah, menampilkan ini. Lalu setelah itu yang ini button 5 itu dia siswa yang lulus. Button siswa yang lulus itu dia langsung menjalankan query delete ke laporan anggota, di mana anggotanya tersebut itu sesuai dengan ID yang diklik pada tabel. Lalu setelah itu dia menjalankan query update ke anggota, set statusnya 3, alasannya itu lulus, lalu berdasarkan ID yang diklik. Setelah itu dia update lagi data tabelnya, lalu dia akan menampilkan pesan siswa telah dinonaktifkan. Oh ya, ini untuk status 3 ini itu artinya siswa dinonaktifkan. Selanjutnya ini button 6 itu siswa yang keluar atau drop out. Ini juga sama seperti yang ini. Dia diberikan query delete dan juga update-nya dengan status 3. Dan yang beda di sini adalah alasannya itu keluar atau drop out sesuai dengan ID yang diklik. Lalu setelah itu diupdate lagi data tabelnya dan memberikan pesan siswa dinonaktifkan. Nah, ini untuk button hapusnya, hapus permanen. Sini dia membuat statement lalu dia menjalankan query delete ke laporan anggota, di mana nomor anggotanya itu sesuai dengan ID yang diklik pada tabel, dan juga dia menjalankan query delete juga pada tabel anggota, di mana nomor anggotanya itu sesuai dengan ID yang diklik di sini. Setelah itu dia update lagi tabelnya, lalu memberikan pesan data berhasil, data dihapus maksudnya. Dan ini untuk search, sama seperti search sebelumnya, menggunakan menggunakan tabel row sorter dan juga row filter. Nah, untuk data anggota selesai. Selanjutnya itu kita ke data denda.
Oke, pada data denda di sini terdapat pada form data denda. Di sini data denda. Oke, ada batan belum lunas, sudah lunas, dan juga tabel yang berisikan informasi anggota yang sudah atau belum membayar denda, yang sudah lunas atau belum lunas ada di sini semua. Dan ini juga total kasnya, kas denda. Nah, ini untuk kodenya seperti berikut. Yang pertama koneksi, lalu di sini juga ada function judul dan isi tabelnya dengan parameternya 1. Dan juga ini ada function tampil uang juga. Di sini ada label 3 itu dari di sini. Oke. Untuk function judul itu ada nama, denda, keterangan denda, dan juga keterangan dendanya. Untuk isi tabelnya atau datas, function datas, itu ada query select ke tabel denda di mana statusnya itu merupakan statusnya itu berdasarkan parameter yang diisi. Seperti ini. Misalnya contohnya 1. Artinya kalau status 1 itu dia belum lunas. Dan juga di sini ada metode tampil uang. Nah, di sini jalankan query select ke kas denda, limitnya itu 1. Lalu di sini uang itu hasilnya jumlahnya. Terus di sini untuk kembali ke menu petugas, yang di sini nah untuk button 3 ini yang sudah lunas dia tinggal hanya mengganti parameternya saja. Jadi 3 itu artinya kodenya sudah lunas. Yang ini untuk yang belum lunas itu yang ini. Cuma ini diganti dengan parameternya 1. Statusnya 1 artinya belum lunas. Nah, untuk denda selesai, selanjutnya ke data buku yang hilang. Oke, selanjutnya pada data buku yang hilang itu terdapat pada form data buku hilang. Nah, di sini yang pertama itu kita manggil koneksi, lalu function judul dan data, dan juga user login dan hak akses. Di sini memerlukan user login juga. Di sini terus ada hak aksesnya. Jika admin, maka tombol restock buku ini, button restock buku ini bisa digunakan. Jika bukan, maka dia tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya ini untuk judulnya itu terdapat ID buku, judul buku, nama anggota, tanggal dilaporkan, dan juga jumlah buku yang hilang. Nah, selanjutnya untuk query data isi tabelnya itu menggunakan query select ke tabel hilang di mana jumlah hilangnya itu lebih besar dari 0. Dia akan menampilkan ID buku, judul buku, nama anggota, tanggal hilang, dan juga jumlah hilang. Selanjutnya itu ini untuk kembali ke menu petugas. Lalu ini untuk restock ke tampilan form restock. Ini ada di sini. Dia akan ke sini. Dan yang itu hanya bisa admin yang menggunakan. Oke, untuk buku hilang selesai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang transaksi dan juga panel admin. Oke, pada transaksi ini terdapat laporan buku hilang dan juga panel admin. Nah, untuk laporan buku hilang ini mengarah ke konfirmasi hilang. Pada konfirmasi hilang ini terdapat inputan tanggal saat ini dan juga tabel yang berisikan informasi anggota dan juga buku yang hilang. Nah, di sini yang pertama itu kita memanggil koneksi, lalu
Lalu jika di sini load judulnya, function judul. Lalu di sini juga ada isi tabelnya, load isi tabelnya. Di sini juga ada button konfirmasi ini dalam keadaan disable atau nonaktif. Selanjutnya pada function judul ini terdapat ID, nomor anggota, nama peminjam, ID buku, judul buku, tanggal pinjam, dan tenggat kembali. Nah, pada function data sini atau isi tabelnya itu terdapat query select, menggunakan query select ke tabel peminjam, di mana yang statusnya itu 5 atau menunggu laporan bukunya hilang itu dikonfirmasi. Selanjutnya ini untuk button konfirmasi. Yang pertama itu membuat query select ke tabel hilang, di mana ID bukunya itu merupakan ID buku yang diklik di sini. Disimpan ke string hilang. Lalu memberikan koneksi statement kepada string hilang, lalu menjalankan query-nya. Setelah itu jika data tersebut ada, maka dia hanya jalankan query update ke tabel hilang, set jumlah hilangnya itu jumlah hilang ditambah 1, di mana ID bukunya ini merupakan ID yang diklik di sini. Selanjutnya jika datanya tidak ada, maka dia akan menginsert data baru ke tabel hilang, di mana ID buku, judul buku, nomor anggota, nama anggota, dan tanggal hilang serta jumlah hilangnya berisikan tentang untuk tanggal hilangnya ini dia didapat dari sini, dan ID buku, judul buku, nomor anggota, dan nama anggota dia didapat dari sini, dari tabel ini. Dan juga untuk jumlah hilangnya ini otomatis 1. Setelah berhasil insert, dia akan mengupdate ke tabel buku, set sisa bukunya ini dia dikurang 1, di mana ID bukunya ini merupakan ID yang diklik di sini. Lalu setelah itu kita juga memberikan denda menggunakan query insert ke tabel denda, diisikan dengan nomor anggota, nama petugas, sebab denda, jumlah, statusnya itu apa. Nomor anggota ini dapat dari sini, juga nama anggotanya juga dari sini. Terus untuk petugasnya itu otomatis admin, dan juga di sini untuk sebab dendanya adalah menghilangkan buku perpustakaan. Lalu untuk jumlah dendanya ini otomatis 50.000, dan juga statusnya ini itu 1. Artinya sekarang menunggu siswa untuk membayar dendanya. Lalu di sini setelah itu jalankan query insert lagi ke tabel laporan kembali. Nah, value-nya itu ID buku, judul buku, nomor anggota, nama anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya ini didapat dari sini. Untuk yang ini di sini. Di sini juga. Nah, untuk petugasnya itu admin, dan keterangannya kembali. Selanjutnya untuk setelah itu dia update juga ke tabel peminjam, set tanggal kembalinya itu merupakan tanggal ini. Lalu untuk petugas konfirmasi kembalinya itu adalah admin, dan statusnya itu yang sudah terkonfirmasi, yang sudah selesai meminjam. Lalu di sini keterangannya itu hilang, diberi keterangan hilang, di mana ID-nya ini merupakan ID di sini. Lalu setelah itu dia update data tabelnya,
dan memberikan pesan not berhasil dikonfirmasi. Setelah itu dia clear tanggalnya. Nah, yang ini untuk kembali ke menu petugas. Terus yang ini, nah ini tabel dari sini disimpan ke ID buku, judul buku, tanggal pinjam, nama anggota, dan nama anggota. Nah, sebelumnya sudah dideklarasikan di sini stringnya. Maka nilai dari sini disimpan ke sini dalam keadaan string, dalam tipe datanya string. Nah, di sininya untuk button konfirmasinya itu dia diaktifkan ketika salah satu data di tabel ini diklik, maka ininya otomatis datanya itu disimpan ke ini, lalu juga ininya akan aktif buttonnya. Nah, untuk konfirmasi hilang selesai, maka selanjutnya ke panel admin. Oke, pada panel admin ini dia mengarah ke form panel admin. Nah, form panel admin ini terdiri dari 3 menu, yaitu tambah buku baru, restock buku, dan manage pustakawan. Pada tambah buku baru ini dia ke tambah buku, form tambah buku. Nah, di sini dia terdapat 5 inputan: ID, judul buku, kategori, lokasi rak, dan jumlah buku. Di sini yang pertama di sini memberikan koneksi pada form, lalu di sini untuk button kembali, kode untuk button kembali ke panel admin, lalu di sini kode untuk button tambah buku. Nah, di sini menggunakan query insert ke tabel buku, mengisikan ID buku, kategori buku berdasarkan inputan yang di sini 5 ini. Nah, untuk 4 ini dia untuk lokasi lemarinya. Dan yang ini kenapa ada 2? Ini karena yang satu ini jumlah bukunya, yang satunya lagi sisa bukunya. Setelah selesai, dia akan menampilkan berhasil ditambahkan. Lalu membuka form data buku di ini. Membuka form data buku ini. Oke, untuk data buku selesai, untuk tambah buku selesai, selanjutnya ke restock buku. Oke, selanjutnya pada restock buku ini dia mengarah ke restock buku, form restock buku. Di restock buku ini dia terdapat inputan jumlah dan juga informasi buku yang ingin di restock. Selanjutnya di sini ada yang pertama ini adalah pemanggilan koneksi. Lalu di sini juga dia ngeload function judul dan juga isi tabelnya merupakan function datas. Untuk function judul berisi judul, ID buku, judul buku, dan juga jumlah buku yang hilang. Selanjutnya di sini dia untuk isi tabelnya menggunakan query select ke tabel hilang, di mana jumlah hilangnya itu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan datanya. Setelah ini untuk button tambahnya, kodenya yang pertama itu membuat statement, lalu menjalankan query update ke tabel buku, set sisa buku ditambahkan dengan jumlah buku yang diinputkan di sini. Nah, di mana ID bukunya ini merupakan ID buku yang diklik di tabelnya. Data ID buku yang diklik pada tabel di sini. Selanjutnya begitu juga dengan query update ke tabel hilang. Set jumlah hilangnya ini, jumlah hilang dikurang dengan
inputan dari variabel jumlah, variabel jum, lalu di mana ID bukunya juga merupakan ID buku yang diklik pada data ID buku di tabel ini. Selanjutnya setelah itu update juga kas dendanya, set jumlahnya ini dikurang dengan minimal satu bukunya itu 40.000 dikali dengan inputan yang di sini, di mana kas dendanya ini merupakan ID-nya itu 1. Setelah itu dia update kembali isi tabelnya, lalu akan menampilkan pesan berhasil. Dan yang ini untuk kembali ke menu panel admin. Nah, untuk panel admin selesai, selanjutnya ke manage pustakawan. Oke, pada menu manage pustakawan di sini dia mengarah ke form manage pustakawan. Di sini dia ada inputan username dan password dan juga tabel ID username dan password. Di sini yang pertama memberikan koneksi dan statement. Lalu di sini dia ngeload function judul yang berisikan ID, username dan password serta data function data yang berisikan parameter pustakawan. Lalu button edit dan hapus ini dalam keadaan disable. Selanjutnya untuk function data dia menggunakan query select ke tabel user di mana role-nya ini merupakan parameter pustakawan. Selanjutnya untuk ketika data tabel diklik, maka dia akan set username yang diklik ini ke dalam inputan di sini, username dan password, dan ID-nya akan disimpan. Selanjutnya di sini dia akan button edit dan hapus ini akan aktif ketika mengklik salah satu data pada tabel di sini. Selanjutnya untuk button tambah, dia menggunakan query insert ke tabel user di mana username dan password merupakan value dari inputan dari sini. Selanjutnya setelah tambah ini dia akan setelah mengeksekusi insert, dia akan update kembali data tabelnya, lalu akan menampilkan pesan registrasi akun pustakawan telah berhasil. Selanjutnya untuk ke button edit, dia ini yang pertama mengambil data pada tabel, menyimpannya ke dalam string value 0 dan value 1 serta value 2 yang berisikan ID yang diklik di sini. Nah, terus membuat query update ke tabel user, set username-nya sesuai dengan string value 0, value 1, value 2. Setelah itu eksekusi query-nya, lalu update kembali data tabelnya dengan parameter pustakawan. Selanjutnya dia akan memberikan pesan akun pustakawan berhasil diedit. Lalu yang ini button untuk kembali ke panel admin. Selanjutnya ini untuk ke button untuk hapus, yaitu yang pertama mengambil dulu ID-nya dari data yang diklik, disimpan ke dalam value 0. Lalu membuat query delete from table user di mana ID-nya ini merupakan value 0. Selanjutnya eksekusi query-nya, lalu dia akan update kembali isi tabelnya menggunakan parameter pustakawan. Lalu dia akan menampilkan pesan akun pustakawan berhasil terhapus. Lalu untuk panel admin telah selesai, selanjutnya akan menjelaskan tentang report. Oke, untuk report di sini terdapat ada laporan peminjaman, laporan anggota baru, laporan buku masuk, laporan buku hilang, dan laporan pengembalian. Dan untuk kodenya sebagai berikut. Di sini yang pertama
membuat koneksi lalu memanggilnya. Selanjutnya di sini untuk contoh laporan anggota, pertama membuat string file yang isinya adalah direktori laporan anggota yang ekstensinya Jasper, lalu menggunakan Jasper print, lalu diberi koneksi. Selanjutnya di view menggunakan Jasper viewer, set visible-nya di true atau di on kan. Dan untuk laporan buku hilang juga sama. Bedanya di sini direktorinya ke laporan buku hilang. Selanjutnya di sini juga sama, untuk laporan buku masuk juga diarahkan ke laporan buku masuk, lalu diberi koneksi, di view menggunakan Jasper viewer, dan di set visible-nya true. Lalu di sini juga laporan peminjaman juga sama, diarahkan ke laporan peminjaman .jasper, diberi koneksi, lalu di view. Terus juga di sini juga untuk laporan pengembalian juga sama, diarahkan ke laporan pengembalian .jasper, dikasih koneksi, lalu di view menggunakan Jasper viewer. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat ada satu menu yang isinya itu dia merupakan nama dari yang merupakan itu role yang login. Berikut kodenya. Di sini menggunakan variabel status menunya. Nah, di sini ada namanya status set text get user login. Ini dia memanggil memberikan nama pada menu bar di sini. Jadi ketika misalnya admin yang login, maka di sini akan tertulis admin yang login. Begitu juga untuk role-nya pustakawan. Di sini akan terbaca sebagai pustakawan. Lalu untuk logout-nya sebagai berikut. Nah, diarahkan ke main. Segitu saja untuk kelompok kami perpustakaan. Saya Dara Abdul Ghani dari kelompok perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.